Hi guys, welcome back to my another vlog. Bisa dibilang sesi curhat lagi, tapi ini part 2. Sebenarnya nggak mau curhat banget, tapi aku mau spill buku ini dari isi ke isi. Ya dari yang aku baca halamannya aja ya, aku baru bukan hafal sih, baru baca sampai halaman 65. Nah, kita mulai dari judul. Stuk. Dari cover bukunya dilihat dulu. Oke, jadi kita mulai dari bacaannya. Kita sambil baca ya. Based on English Learning Standard, one national bestseller. Jadi ini bestseller. Judulnya Otodidak Jago Kuasai Bahasa Inggris dari Nol. Cara belajar bahasa Inggris secara otodidak. Otodidak tau nggak gimana? Otodidak itu kayak belajarnya kayak nggak dengan satu kayak mana ya ngomongnya, dia tuh kayak nggak dari satu hal aja belajar ya, dari macem-macem tempat gitulah, istilahnya begitu, dari macem-macem hal kita bisa belajar gitu maksudnya otodidak ya. Terus super lengkap dan dia praktis dan mudah dipahami. Oke, dilengkapi dengan cara baca. Penulisnya namanya Wahida Moriska, penulis buku referensi bahasa Inggris bestseller. But ya katanya praktis dan mudah dipahami. Dari yang aku baca dari halaman 1 sampai 65, dari pembukaan ke pembukaan ya aku lumayan paham, tapi nggak semuanya sih, karena ya otaknya kan beda ya. Oke, jadi di halaman, bisa dibilang halaman pertamanya lah atau keduanya, itu ada daftar isi. Afi agak ngantuk. Daftar isi, terus ada ya pasti di daftar isi tahu ya isinya apa ya, begini-beginilah. Nah terus juga ada ya halaman seterusnya, ada begitulah. Oke, kita masuk ke bagian 0. Jadi bagian 0 itu adalah introduction. Tahu nggak sih introduction itu apa? Jadi introduction itu adalah perkenalan ya. Perkenalan. Misalkan dalam bahasa Inggris nih, kita kasih contoh example-nya lah. Kita dalam kelas terus kita belajar bahasa Inggris, terus tiba-tiba namanya guru bahasa Inggrisnya belum kenal ya. Terus tiba-tiba, saya pengen dong ada salah satu dari kalian yang memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, dan ada yang mengacukan tangan. Oh saya mau, ma'am or mister gitu ya. Oke, boleh, kamu maju. Dan nanti salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will introduce myself. My name is Siti Khadijah, emang like that lah, itu udah example ya. Aku kayak banget nih di video ini tuh, kayak aku kayak mengajari banget gitu ya. Sebenarnya enggak, aku cuma kayak mengutarakan apa yang selalu aku pikirkan, apa yang menjadi ulah-ulah dalam diri aku sendiri. Oke, langsung aja kita capcus ke introduction. Jadi apa sih isi dalam introduction? Nih, aku jelasin dari yang aku baca aja ya. Jadi di introduction itu dia akan menjelaskan bagaimana tentang buku ini, terus dimana dia menjelaskan di era global zaman sekarang ini bahasa Inggris itu dibutuhkan dan sangat penting, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Di suatu tempat, di suatu kota, dimanapun itu, kayak misalkan kita mau ke Paris itu kan, Paris kebanyakan orang Paris bahasanya bahasa Italia ya kan, Paris itu Italia kan, itu salah. Nggak ada, atau Spanyol bahasanya bahasa Spanyol. Nah kita mau berkomunikasi nih sama mereka ya, walaupun nggak semua orang Spanyol, orang Italia itu bisa bahasa Inggris or what, tapi bahasa Inggris tetap digunakan dan pastinya mereka mengerti dengan hal itu. Nah juga kalau kita mau berbahasa dengan mereka yang nggak bisa bahasa Inggris, kita bisa menggunakan translate. Kita ngomong bahasa Indonesia, translate ngomong bahasa Spanyol contohnya ya. Nah pokoknya dia itu menjelaskan tentang ya terus bahasa Inggris lah, betapa pentingnya itu. Nah dia juga menjelaskan ada sintaksis. Jadi sintaksis itu adalah susunan kata dalam kalimat. Seperti apa sih? How, terus who, what, when, terus apa tadi aku bilang, lupa. Where, why, who, how. Where's your name, contoh ya, where do you live gitu.
Nah begitulah ya, lanjut aja kita ke. Nah di sini juga tuh kayak ada simple past tense, ada perfect tense, banyak lagi, banyak macam di buku ini. Dan kalian tuh kalau mau beli aja, kalian bisa cari di TikTok Shop kok. Nah di TikTok Shop itu kan dia dapat 3, by the way memang aku beli dapat 3 gratis 1 ya, itu ada di situ bukunya. Tapi sorry untuk liatin atau ngambilin mager banget, karena aku mau ngomong bukan mau ambil buku ke sana. Okay. And then ya mungkin bagi kalian yang lihat video ini kayak aku kelihatan freak banget sih ngomong kayak gini, tapi nggak semua orang kayak aku, dan aku pede untuk ngomong kayak gini. Karena apa, semua orang kadang masih mikirin ih malu banget gue, image gue di mana Azai. Oh my god, gobios banget kamu kalau kayak gitu, tau nggak? Jangan begitu ya, nggak bagus. Nah terus juga di sini tuh ada beberapa kata-kata dalam buku ini yang apa ya namanya, kata-kata, bukan kata-kata motivasi, maksudnya kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah cara bacanya juga ada, misalkan friend, tulisan friend ya kadang lidah Indonesia kan gimana-gimana, jadi dia buat tulis Latin dalam bahasa Indonesia. Ya begitulah namanya buku atau ditak jago bahasa Inggris dari nol. Nah kalau kita mau belajar nih, tips dari aku ya, kita mau belajar sesuatu apapun itu kita harus sukai dulu. You must like first before you want to study. Anjay, betul kan? Betul atau betul? Yes, kalau kita nggak suka, if you don't like the pelajaran dalam bahasa Inggris, pokoknya itulah. Soalnya aku sering lupa nih ya, ketika kita belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, satu hal banget yang membuat kita walaupun kita sudah lancar tapi kita sering gugup, lupa kata-katanya, apa nama kata-katanya. Iya sih, itu banget yang membuat kita sering lupa ya, sering gugup kalau kita mau ngomong, karena kita lupa kata-kata apa yang mau kita omongin, padahal kita bisa banget. Iya, soalnya aku tuh dulu tipe orang yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi aku tuh so Inggris banget anaknya dulu. Lama-lama bisa bahasa Inggris kayak sekarang. Bukan sombong, tapi itu adalah suatu skill yang harus kita banggakan, bukan? Yes, bukan atau bukan? Iya banget. Karena kalau kita bisa bahasa Inggris, kita mau ngomong sama orang yang misalkan kita ketemu bule nih, ya sebagai anak muda aku suka cuci mata, apalagi liatin bule ya. Ini bukan merendahkan diri sendiri, tapi kan aku pede, jadi aku ngomong. Pernah pada suatu hari ya, aku sambil curhat ini, suatu hari itu aku kayak di daerah mana gitu ya, lagi di tempat jual es krim gitu. Terus kayak mbak kasirnya atau yang ini, apa sih namanya, kalau ya begitulah ya, yang nangin itu kayak kurang bahasa Inggris gitu. Dan aku dan kawanku dengan pedenya, tapi aku yang ngomong, kawanku diam aja. Aku dengan pedenya, sebenarnya aku deg-degan juga ya. Excuse me, aku bilang kayak gitu. Excuse me sir, do you need help? Terus dia bilang no thank you. Nah okay, terus aku pesan-pesanan aku, terus aku naik lagi ke atas. Aku makan es krimnya di situ ya, kayak tempat-tempat kafe gitu, tapi nggak kafe, kayak mana sih ngomongnya ya, kayak gitu. Dan akhirnya ya bulenya begitulah. Dan kepercayaan diri aku jadi menyala, bersinar dan shining, shimmer, splendid. Okay. Jadi buat para perempuan, jangan pernah malu untuk mengekspresikan diri kalian. Karena apa? Yaps, jadilah unik dan unik. Karena jadi unik itu seru tau, jadi beda dari yang lain. Untuk diriku sendiri sih, aku bisa unik, aku bisa estetik, aku bisa jamet, dan bisa velocity. I do anything I want, I do whatever, I can do anything. I believe myself, I can do it. So guys, just stop jadi orang yang I'm so shy to do this, I'm so shy to do that. Kebanyakan shy lu, lama-lama malu, tau gak? Ya sekarang, dan aku juga mau satu curhat lagi ya. Aku kayak mau apa sih namanya, lupa. Udah deh, itu aja palingnya.
ceritanya untuk hari ini ya 2 video aja, aturan 3, tapi ya udah 2 tuh udah cukup banget, lebih dari cukup kalau sih. Oke, karena aku mau ada rapat juga ya guys. Thank you so much for watching and see you next curhat vlog. Bye bye.